Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Melvin Irsat Tunsoro dengan NIM 1822408 yang pada kesempatan kali ini akan mempraktikkan terkait dari penggunaan sensor peer. Oke, jadi yang kita perluin buat praktik ini yaitu yang pertama ada SP32, terus breadboard, ada sensor peer, ada kabel data, ada kabel-kabel jumper, yang dipakainya ada male to female dan male to male. Terus ada LED, terus ada resistor. Nah, mungkin buat penjelasan sedikit, kalau misalnya sensor peer itu namanya kan dari pasif infrared. Jadi dia bakal menerima perubahan dari sinyal infrared. Jadi dia bakal terima panas dari manusia atau hewan, nanti ditranslate jadi kayak, oh ada perubahan panas, berarti itu ada pergerakan gitu. Oke, kita langsung pasang-pasang aja. Ini berhubung SP32-nya udah kepasang langsung ke breadboard-nya. Oke, kita mulai dari peer-nya. Jadi peer-nya itu ada tiga pin. Dan ini sebenarnya udah ada tulisannya yaitu untuk GND, ground, ada out buat pin out-nya, dan ada VCC buat power-nya. Kita hubunginnya pakai male to female dulu. Oke, kita hubungin male to female, and male to female. Oke sip. Kalau yang untuk powernya kita bisa langsung hubungin ke yang 3V3 ini. Nah, terus buat yang outnya aku pilih pin ke 18, pin 18 ini. Nah, terus buat ground. Nah, kalau ground itu kebetulan nanti bakal dipakainya buat LED sama ininya. Jadi kita bakal hubungin groundnya ke garis biru ini. Nah, nanti kalau misalnya udah di garis biru, dia tuh bakal connect-nya satu garis vertikal ini ke bawah. Jadi nanti ke bawahnya bisa digunakan sebagai ground semua. Oke, kita langsung hubungin aja buat biar dia terima groundnya. Sip. And that's it. Udah kehubung buat sensor peer-nya. Terus kita sekarang hubungin untuk LED-nya. Kita connect dulu kan, LED ada yang panjang ada yang pendek. Kalau yang panjang tuh nanti buat yang positif, terus yang pendek nanti buat yang negatif. So kita hubungin gini. Gini deh. Buat yang pendek bisa langsung dihubungin ke ground. Nah, buat yang panjang atau yang positifnya, kita hubunginnya pakai resistor dulu. Terus nanti dihubungin ke salah satu pin dari SP32-nya yang aku pilih tuh pin 19. And that's it untuk rakitan dari SP32-nya. Oke, kita sekarang lanjut ke code-nya. Sebentar. Oke, dulu. Ini code-nya udah aku siapin. So, buat jelasin dikit dari code-nya, ini simply buat yang atas ini buat ngedeclare dari input pin-nya. Ini yang dihubungin ke peer-nya tadi yaitu 18. Ini yang buat dihubungin ke LED-nya itu 19. Terus untuk yang setup, ini bakal dijalanin sekali ketika di-upload ke SP32-nya. Buat yang ini, itu simply ngasih mode ke dua pin tersebut. Kalau misalnya yang dari peer-nya, dia jadi input karena dia nerima sinyal. Kalau buat yang ke LED, dia dikasih output karena dia mengirimkan sinyal ke LED-nya. Terus untuk serial begin, dia bakal memulai komunikasi serial dengan baud 9600, atau dalam bahasa lain dia bakal berkomunikasi dengan mengirimkan informasi sebanyak 9600 bit per second. Terus untuk delay ini untuk ngasih jeda aja sih nanti. Dan itu bisa buat ngasih waktu biar sensor peer-nya jadi stabil dulu. Nah, terus untuk yang di bagian loop ini bakal dijalankan secara terus-menerus selama kodenya nanti sudah diupload. Untuk yang ini dia bakal nerima input berupa file dari sensor peer-nya. Nanti inputnya bisa dalam nilai high atau low. Untuk high itu nilai angkanya 1 dan untuk low itu nilai angkanya 0.
Kemudian untuk setelah itu dia bakal ngeprint dari value file-nya. Dan dia bakal di-print tuh di serial monitornya nanti. Terus ini kalau misalnya dia nerima suatu gerakan atau mendeteksi satu movement, dia bakal filenya high, terus dia bakal ngeprint motion detected, dan dia ngasih sinyal high ke LED-nya, jadi LED-nya bakal nyala. Nah tapi kalau misalnya nanti gak ada movement, dia berarti filenya nggak high dong, jadi dia filenya low, terus dia bakal ngeprint no motion detected dan mengirim sinyal low ke LED, jadi LED-nya bakal mati. Nah terus dikasih delay sebesar 100 ini, nanti supaya untuk loopnya nggak berjalan terlalu cepat gitu, biar nanti ada jeda di antaranya. Oke, kita langsung wait. Kita hubungin lagi yang buat yang tadi ke laptop. Sip. Terus kita bakal upload ini ya. Where's it? Nah, ini. Oke, ini udah ke upload untuk nyatanya. Nah, ini bisa kita lihat dia ngasih motion detected. Jadi kalau misalnya tangan aku gerak-gerak di sini, dia bakal ngeprint motion detected dan LED-nya nyala. Cuma kalau misalnya kita diamin dulu, bentar. Nah, dia bakal mati dan dia bakal ngeprint no motion detected. And that's it. Oke. Itu cukup dari aku. Jadi sebenarnya kalau misalnya PIR ini buat apa sih kalau dalam dunia nyata? Dia tuh bisa kayak penghematan lampu. Jadi kan lampu ini kan tadi dia bakal nyala kalau misalnya ada movement doang. Jadi dia bakal bisa jadi kayak lampu yang ramah lingkungan gitu. Jadi kalau misalnya emang gak ada orang, dia bakal mati. And itu dari aku. Thank you, semoga bermanfaat. Bye-bye. See you in the next video.